Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 12 MIPA 2 yang beranggotakan yang pertama Angelia Putri Nevianti, kedua Della Anggraini, dan ketiga Lutfia Hairunisa. Kami akan mempresentasikan tentang bioteknologi konvensional. Kenalkan, nama saya Angelia Putri Nevianti sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak dengan jumlah yang besar. Selanjutnya, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional. 1. Dikenal sejak awal peradaban manusia. 2. Menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. 3. Peralatannya sederhana. 4. Penggunaan mikroorganisme terbatas. 5. Jumlah produk yang diproduksi dalam jumlah kecil. 6. Teknologi yang digunakan masih sederhana. 7. Prosesnya relatif tidak steril sehingga kualitas hasilnya tidak bisa dijamin. Ada penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Dalam bidang pangan, proses yang dibantu oleh mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Ada bidang pertanian. Beberapa contoh bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian ialah: 1. Hidroponik merupakan cara bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai tempat menanam makanan. 2. Penyeleksian tanaman jenis mustard alami oleh manusia. Selanjutnya pada bidang peternakan. Bioteknologi konvensional di bidang peternakan misalnya pada domba angkon yang mempunyai kaki pendek dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Yang kedua, ada sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Selanjutnya, ada di bidang kesehatan dan pengobatan. Beberapa contoh bioteknologi konvensional di bidang ini, misalnya antibiotik penisilin yang digunakan dalam pengobatan diisolasi oleh bakteri dan jamur. Yang kedua, ada vaksin yang mikroorganisme yang toksinnya telah dihilangkan agar bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan selanjutnya mengenai produk hasil bioteknologi konvensional. Pertama, ada bahan baku dari air kelapa dapat menghasilkan produk berupa nata de coco dengan bantuan mikroorganisme Acetobacillium. Yang kedua, ada tape ketan dapat menghasilkan produk berupa tape dari bantuan mikroorganisme Saccharomyces. Yang ketiga, ada gandum yang dapat menghasilkan produk roti dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces. Yang keempat, ada kedelai yang dapat menghasilkan produk tempe dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus oligosporus. Yang kelima, ada kedelai yang dapat menghasilkan produk tauco yang dibantu oleh bakteri Aspergillus oryzae. Yang keenam, ada kedelai yang dapat menghasilkan produk kecap yang dibantu oleh mikroorganisme Aspergillus wenti. Dan yang terakhir ada susu yang dapat menghasilkan produk misalnya yogurt yang dibantu oleh mikroorganisme Lactobacillus streptococcus. Selanjutnya, contoh pembuatan produk bioteknologi konvensional. Di sini saya mengambil contoh pembuatan produk tempe. Tempe dibuat dengan cara memfermentasikan kedelai yang bijinya telah dihilangkan oleh jamur. Miselium jamur akan mengikat keping-keping biji kedelai membentuk produk seperti roti. Jamur yang terlibat dalam pembuatan proses tempe antara lain Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus arizus, Rhizopus formocentris, dan Rhizopus salmidosporus. Saya akan menjelaskan proses pembuatan dari tempe.
Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kedelai dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Kemudian rendam kedelai selama 5 jam. Setelah selesai direndam, lalu cuci kembali rendaman kedelai sampai bersih. Selanjutnya, rebus rendaman kedelai yang telah dicuci bersih selama 30-45 menit. Setelah itu, rendam kedelai selama 1 malam. Langkah berikutnya, kupas kulit ari kedelai yang telah direndam semalam dengan menggunakan tangan atau memanfaatkan mesin. Setelah itu, cuci hingga bersih. Kukus selama 20 menit, kemudian angkat dan dinginkan sejenak. Lalu taburi ragi tempe dan aduk hingga rata. Setelah itu, bungkus kedelai dengan menggunakan daun pisang maupun plastik sesuai yang diinginkan. Proses fermentasi pun akan membutuhkan waktu 2 hari dengan suhu ruangan normal. Jika kacang kedelai sudah tertutup oleh jamur secara merata, maka tempe sudah matang dan siap diolah menjadi berbagai hidangan. Manfaat dari bioteknologi konvensional, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai gizi dari produk makanan dan minuman, seperti air susu menjadi yogurt, mentega, dan keju. Yang kedua, menciptakan sumber makanan baru, misalnya air kelapa menjadi nata de coco. Yang ketiga, dapat membuat makanan lebih tahan lama, misalnya asinan. Yang keempat, biaya yang diperlukan itu lebih murah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional. Kelebihan dari bioteknologi konvensional yang pertama, biaya produksi lebih murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Lalu kekurangan dari bioteknologi konvensional, yang pertama itu satu, memerlukan waktu relatif lama. Yang kedua, belum menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Yang ketiga, perbaikan genetik tidak terarah. Yang keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, tidak dapat mengatasi ketidakstabilan genetik atau inkompatibilitas. Yang keenam, diproduksi dalam jumlah kecil. Yang ketujuh, proses relatif belum steril sehingga kualitas hasil belum terjamin. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.